Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik namun juga sensitif dengan judul Perceraian Bukanlah Solusi. Burung gereja terbang bersama burung pipit, bersembunyi bersama di balik bonsai. Hidup suami istri memang sering terjepit, namun jangan sampai memutuskan untuk bercerai. Lantas apakah memang perceraian bukan solusinya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting, kali ini sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Muaya Pariama. Pendeta Jeffy Muaya KVM adalah hamba Tuhan yang memiliki segudang pengalaman yang saat ini melayani sebagai seorang pendeta senior di Gereja Masih Advent Hari ke-7, daerah Misi Minahasa Utara, Bitung. Sedangkan Ibu Shana Pariama SE adalah seorang ASN Purna Bakti. Keluarga Pendeta Muaya Pariama adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan, senang berbagi, dan rendah hati. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Jeffy Muaya dan Ibu. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kali ini di dalam program Kapas dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam program Kapas pada episode kali ini. Amen. Pendeta dan Ibu, kita akan mulai diskusi kita, tapi kita awali dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di surga, Engkau sungguh baik telah mempertemukan kami kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami berdoa ya Tuhan ketika kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Muaya Pariama, biarlah apa yang akan dibagikan oleh narasumber kami boleh bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, agar kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia dan boleh menjadi keluarga-keluarga yang bersedia bagi kedatangan Tuhan dan siap hidup di dalam kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Pendeta Muaya dan Ibu, topik kita saat ini adalah perceraian bukanlah solusi. Nah, mengapa topik ini penting untuk diangkat dalam sebuah diskusi dan kira-kira apa saja sasaran kita mendiskusikan topik ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab mengapa topik ini sangat penting, saya ingin menyampaikan bahwa kami berdua ini pernah mengalami apa yang disebutkan dengan perceraian. Ya. Dan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Nah, untuk itu pada saat ini, kalau kita bicara masalah perceraian, ini adalah sebuah topik yang kompleks. Betul. Dan sensitif, karena melibatkan banyak aspek emosional, psikologis, dan juga sosial. Nah, tidak ada rumah tangga yang tidak mempunyai masalah. Betul. Ya, mengapa? Karena ternyata pernikahan ini adalah penyatuan dua individu yang bukan hanya berbeda secara gender, tetapi juga berbeda dari sisi latar belakang, berbeda dari sisi budaya, dan nilai-nilai hidup, serta berbeda kepribadian. Itu artinya kehidupan pernikahan itu bukan hanya yang indah-indah. Betul. Tetapi ada juga banyak masalah dari yang ringan sampai yang paling berat di dalamnya. Sebagian kita mungkin pernah dengar bahwa pernikahan adalah seperti memasuki sebuah sekolah yang tidak akan pernah tamat.
Dan itu benar adanya. Karena di dalam pernikahan suami dan istri harus belajar banyak ilmu kehidupan di antara mereka berdua di dalam keluarganya. Nah, banyak dan beratnya masalah yang dihadapi oleh suami istri dalam pernikahan itu sebenarnya bukan alasan untuk sebuah perceraian terjadi. Ya. Itulah sebabnya topik perceraian bukanlah solusi. Ini sangat penting untuk kita bahas sebagai satu hal yang penting untuk keluarga-keluarga yang utuh yang ada pada dewasa ini agar dapat mempertahankan rumah tangganya. Nah, selain itu, ada banyak pasangan yang bercerai, apalagi pasangan yang belum lama menikah dan tidak tahan akan adanya masalah dalam rumah tangga. Dan banyak kali kita melihat hal ini terjadi. Pasangan-pasangan muda, ya, akhirnya terjadi permasalahan dalam keluarga, terjadi percekcokan. Mereka terburu-buru tanpa pertimbangan dan bahkan ya tidak melakukan hal-hal yang menguatkan sebenarnya kehidupan perkawinan mereka, sehingga mereka mengambil keputusan akhirnya menanggung banyak dampak negatif pasca perceraian. Jadi ada beberapa sebenarnya objektif atau sasaran dari diskusi kita pada saat ini. Yang pertama adalah agar rumah tangga Kristen mengingat betapa sakralnya pernikahan, sebab itu adalah rancangan Allah sejak dari Taman Eden. Lalu untuk menekankan kembali bahwa perceraian bukanlah rancangan Allah. Ya. Lalu yang berikut, untuk mengedukasi rumah tangga Kristen tentang dampak buruk perceraian. Karena itu betul-betul bukan solusi untuk permasalahan kehidupan rumah tangga. Karena kami merasakannya. Ya, berat tantangan tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh pendeta. Walaupun topik perceraian ini adalah sebuah topik yang sensitif dan melibatkan begitu banyak aspek kehidupan, apalagi aspek emosional. Lebih khusus pendeta sebutkan tadi pernah mengalaminya, tentu ini menyentuh ya di dalam aspek emosional. Tapi penting, saya setuju. Ini penting untuk mengingatkan betapa sakralnya pernikahan. Dan sebenarnya itu adalah desain ideal Tuhan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan ini penting untuk kita diskusikan. Mengingat begitu banyak pasangan-pasangan yang mengambil keputusan untuk bercerai. Nah, pendeta dan ibu, apakah ada research tentang data dan fakta kehidupan suami istri pasca perceraian terjadi? Silakan pendeta, boleh dibagikan. Ada banyak penelitian tentang perceraian, termasuk apa yang terjadi pada pasca perceraian tersebut. Yang perlu kita cermati adalah angka perceraian di dunia ini pada saat ini, dia itu bukan menurun, terus meningkat setiap tahun, termasuk di negara kita. Nah, undang-undang kita menyoroti fakta bahwa perceraian dapat memberi dampak yang kompleks pada suami, pada istri maupun anak-anak. Betul. Nah, mari kita lihat aturan yang ditentukan di negara kita, undang-undang yang ditentukan tentang hal ini. Bagaimana pengaturan segala sesuatu apabila terjadi hal-hal dalam kehidupan keluarga kita, dan sebenarnya undang-undang ini mau mengajak kita membuka pikiran kita supaya jauhkan diri kita dari perceraian. Mari kita dengarkan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak
Bila mana ada perselisihan mengenai pengosaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya, pemeliharaan, dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat diwajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Itulah sebabnya riset membuktikan bahwa ada banyak penderitaan yang akan muncul pasca perceraian. Jadi itu terbukti melalui riset juga ya, Iya. pendeta dan ibu ya. Jadi Dan ternyata undang-undang kita di negara ini mengatur juga ya. Iya. Pasca pernikahan itu cukup kompleks juga ya. Dan ini sewaktu-waktu bisa dibawa ke ranah pengadilan, ke ranah hukum. Jadi perlu dipertimbangkan sebelum ambil keputusan untuk bercerai. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah sekarang faktor apa saja yang mungkin boleh menjadi penyebab atau pemicu terjadinya perceraian? Karena kita membahas perceraian, jadi mungkin boleh dibagikan pendeta dan ibu. Apa kira-kira faktor pemicu perceraian terjadi? Baik, perceraian terjadi bisa disebabkan ada beberapa hal. Dan yang paling utama adalah faktor komunikasi. Ya. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi yang buruk menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian. Tidak saling mengerti menyebabkan terjadilah perceraian. Jadi poin yang pertama adalah komunikasi. Dan terus terang saya mengalami hal tersebut di dalam keluarga. Tanpa mempersalahkan siapapun. Ternyata komunikasi ini sangat menentukan. Jadi mari kita bangun komunikasi yang baik ya dalam keluarga. Hal yang berikut, masalah ekonomi atau keuangan. Betul. Nah ini ada banyak pasangan yang bercerai karena kesulitan keuangan. Ya. Masalah ini memicu terjadinya apa yang disebut dengan konflik yang lama kelamaan mengarah kepada apa? Perceraian. Jadi faktor ekonomi, faktor keuangan. Nah, apalagi keluarga-keluarga muda, ya, mungkin penghasilan tidak cukup, ya, maka memicu kepada konflik dan akhirnya mengarah kepada perceraian. Betul. Yang berikut, ini bicara masalah ketidakcocokan nilai-nilai dan prinsip hidup. Nah, perbedaan dalam nilai, keyakinan, tujuan atau prinsip hidup ini sering membuat kehidupan pernikahan terasa kering. Ya. Dan akhirnya keputusan yang diambil adalah menuju kepada perceraian. Jadi ini sangat berbahaya. Nah ini lagi yang lain. Masalah stres atau tekanan. Ya. Beban stres dari pekerjaan. Ya, ini juga kadangkala mengarah kepada perceraian. Kenapa? Persoalan dari tempat pekerjaan dibawa ke rumah yang akhirnya memicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah keluarga bisa terjadi, hubungan antar keluarga. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab, ya. Lalu masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan hal yang sangat penting. So kalau tidak sehat, pasti akhirnya pasangan kita ada yang mungkin tidak tahan, saya cuman merawat kamu. Akhirnya dia memutuskan, enggak, saya akan menceraikan kamu atau bercerai. Nah ini Betul. stres dan tekanan membahayakan kita, keluarga kita. Yang berikut, nah ini lagi hal yang sangat sensitif. Kenapa saya katakan demikian? Masalah tidak punya turunan. Masalah tidak punya keturunan. Iya. Waduh, ini adalah beberapa yang dipermasalahkan tentang kehidupan di rumah tangga. Sebab mungkin dia lupa janji yang dia utarakan dulu, dia sampaikan dulu. Sebab
dalam waktu senang, dalam waktu sakit, ada kekayaan, ada anak ataupun tidak anak, itu sudah termasuk di dalamnya. Tidak Ya. ada turunan, itu sudah termasuk di dalamnya. Tetapi karena melihat kondisi yang ada, mungkin kata-kata orang, akhirnya mereka ambil keputusan, ya lebih baik kita cerai. Betul. Ya, hubungan seksual. Nah, ini hubungan seksual yang tidak seimbang juga sering menjadi masalah dalam perceraian. Nah, ini tidak perlu kita bahas lebih panjang oleh karena ya pada umumnya orang sudah tahu tentang hal ini. Lalu hal yang berikut, terjadi pengkhianatan atau perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga. Ini juga pemicu yang sangat besar, yang sangat berat, yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga yang ujung-ujungnya kepada perceraian. Jadi akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Mudah-mudahan ini semua dapat membuka wawasan kita agar kita dapat menahan diri. Akhirnya kita boleh mengatur keluarga kita dan keluarga kita akan berlanjut terus. Kita berharap sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin, amin. Betul. Terima kasih pendeta sudah membagikan faktor-faktor yang bisa menjadi pemicu ya. Dan kalau konflik itu terjadi dari pemicu-pemicu tersebut tidak diselesaikan, ujung-ujungnya perceraian ya pendeta ya. Dan ini harus dihindari dari keluarga-keluarga Kristen ya. Supaya kita tidak mengalami yang namanya perceraian. Sama seperti pendeta dan ibu sudah sampaikan bahwa pernah mengalaminya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi yang masih utuh keluarganya. Baik pendeta Muaya dan ibu, kita akan jeda sejenak, dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perceraian bukanlah solusi. Kami akan kembali sesudah yang satu ini, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perceraian bukanlah solusi. Bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Muaya Pariyama. Baik Pendeta Muaya dan Ibu, kita sudah panjang lebar mendiskusikan tentang apa saja ya penyebab perceraian itu terjadi. Nah sekarang secara umum, apa saja dampak buruk dari perceraian? Supaya kita dapat gambaran. Wah, jangan sampai kita mengalami dampak buruk tersebut ya. Silakan pendeta dan ibu berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan pengetahuan secara umum. Silakan. Baik, terima kasih. Dampak yang pertama adalah dampak psikologis. Ya, ini sangat mendasar. Kenapa? Karena perceraian dapat memiliki dampak psikologis yang besar. Baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak mereka, ya. Depresi, kecemasan, masalah kesehatan, mental, lainnya seringkali timbul setelah perceraian. Nah, bicara masalah dampak psikologis ini memang sangat berpengaruh dan itu saya rasakan. Saya rasakan sendiri bagaimana hal ini benar-benar membuat dampak yang sangat besar bagi saya. Saya merasa tidak nyaman. Ya, saya merasa tidak nyaman. Dan kadangkala dalam kehidupan ya sebagai manusia, ketika menghadapi tekanan yang sangat besar dengan masalah perceraian ini, saya banyak kali berpikir untuk mengakhiri hidup. Saya pernah merasakan bagaimana mau bunuh diri. Pernah saya coba untuk minum racun. Ya. Lalu di saat itu saya merasa bahwa paling bagus kalau terjadi hujan. Ya. Kenapa saya katakan paling bagus terjadi hujan?
Sebab dengan adanya hujan ini, tetangga saya tidak akan dengar kalau apa yang saya buat di rumah. Saya menangis dengan suara yang kuat. Ya, saya senang karena atap rumah itu terbuat dari atap seng. Jadi ketika menangis kan tidak ada yang dengar karena hujannya deras. Ya, saya menangis saja. Dan yang paling parah terjadi kepada saya, dampak psikologis ini, saya pernah hampir bawa motor itu, mengendarai motor, saya berencana untuk terjun di jurang. Dan memang jurang yang cukup dalam. Ini yang terjadi kepada saya. Jadi memang dampak psikologis ini sangat besar secara pribadi kepada saya. Mental betul-betul istilahnya kita drop waktu itu. Ya, jadi betul-betul merasa tidak ada pegangan. Sekalipun saya sebagai seorang pendeta, tapi saya merasa tekanan begitu tinggi. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, kepada anak-anak. Nah, anak-anak dalam perceraian sering mengalami tantangan emosional dan psikologis yang signifikan. Meskipun dampaknya dapat bervariasi tergantung situasi dan dukungan yang mereka terima. Ya. Saya merasakan ketika anak itu dia coba hubungi saya lewat telepon. Waktu itu masih pakai telepon rumah. Ya, dia hubungi saya. Lalu anak punya komentar, "Papa, saya tidak makan." Jadi saya merasa ketika melihat kondisi yang seperti ini, saya kasihan dengan anak-anak. Tapi situasi telah terjadi seperti itu. Jadi sekalipun dalam kondisi seperti ini, saya ingat anak itu jangan ditinggalkan. Karena saya tahu mereka itu dengan tekanan yang sangat tinggi. Dan puji Tuhan, akhirnya situasi itu dapat kami lewati. Dapat kami lewati. Dan yang berikut, mohon maaf ya karena saya terbawa emosi. Iya benar. Dampak yang berikut adalah dampak sosial dan ekonomi. Perceraian juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Seperti terjadi perubahan status ekonomi. Ya, masalah perumahan, jaringan sosial atau apa saja. Dan ini sangat berat dihadapi. Ya. Namun saya percaya tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan pasti akan berikan untuk keluarga-keluarga Kristen. Agar lalu yang masih utuh, pertahankan keluarga saudara. Agar boleh disediakan bagi kehidupan kekal. Bila Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih. Baik. Saya cukup mengerti dengan apa yang pendeta alami dan rasakan ya. Tapi terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi tentang apa yang pernah dialami supaya apa yang dialami pendeta juga boleh menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya, bagi keluarga-keluarga Kristen untuk boleh memikirkan betapa mengguncang ya akibat dari perceraian terhadap kehidupan pribadi, berdampak kepada orang-orang di sekitar, apalagi anak-anak. Dan saya percaya ibu juga mengalami hal itu pada waktu masa-masa seperti itu ya. Sama seperti yang pendeta tadi sampaikan. Baik pendeta dan ibu, saya lanjut kepada pertanyaan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi entah itu suami atau istri pasca perceraian. Tantangannya apa sih supaya bisa bangkit, supaya bisa survive, bertahan di dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang nyata loh. Bukan sesuatu yang hanya dipikirkan atau imajinasi saja, tetapi harus dijalankan. Silakan pendeta dan ibu. Baik. Tantangan sosial pasti ada apa istilahnya stigma bagi pasangan yang baru bercerai.
ya menjadi buah bibir, ya bahan gosip di kalangan masyarakat. Memang ini menyebabkan kehilangan identitas, Betul. ya kepercayaan diri, ya. Selain itu kita punya banyak teman, tetapi di antara teman-teman ini ada yang betul-betul dia prihatin dengan kita. Tapi ada 1-2 di antaranya yang mengeluarkan bahasa yang menyebabkan perasaan kita sangat tersinggung. Tetapi kita mesti terima kenyataan itu. Iya. Itu tantangan mental dan fisik, ya. Perceraian ini betul-betul menguras pikiran, ya, dan berpengaruh pada kesehatan fisik. Ya, betul-betul saya rasakan hal tersebut. Kemana-mana kita jalan, kadangkala orang sudah bicara dengan kita, tapi kita Nggak fokus. fokus. Gitu ya. Jadi pikiran ini ada bicara menghadap kepada seseorang, tapi tidak di situ pikiran kita. Betul. Ya. Lalu masalah fisik, saya ingat saya tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Memang sangat berat saya rasakan. Mau makan susah, ya. Walaupun ada makanan. Jadi ini bisa stres berkepanjangan dan ini sangat perlu pemulihan kesehatan. Jadi betul-betul tantangan ini mesti dipikirkan baik-baik, ya. Dan yang paling penting bagi pasangan Kristen adalah masalah tantangan rohani. Jadi memang seperti saya katakan tadi, akhirnya sepertinya kita akan datang pada satu poin kita mau menyalahkan Tuhan. Iya, menyalahkan Tuhan. Kenapa mesti jadi seperti ini Tuhan? Tetapi ternyata itulah yang saya pikirkan adalah mari kita bangun kehidupan rohani kita, iman kita, supaya betul-betul apapun yang terjadi Tuhan masih berikan kekuatan sehingga kita tidak mengambil keputusan yang salah. Karena ujung-ujungnya kalau buat saya lihat ini ujung-ujungnya perceraian lalu kepada satu, kan mereka berdua. Yang satu ini memang dia merasakan beratnya tekanan, ujung-ujungnya bisa bunuh diri dengan cara apapun. Jadi mari ya ini mungkin orang katakan iya kalau ngomong gampang. Tapi saya mau sampaikan, mari kita memiliki kehidupan rohani. Kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekalipun persoalan ini kita hadapi. Sekalipun tantangan ini kita hadapi. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya kira itu Pak Pendeta. Baik, jadi tantangan-tantangan ya sesuai dengan pengalaman pendeta. Dan saya percaya Ibu setuju ya. Apa yang disampaikan oleh pendeta tadi itu juga yang mungkin menjadi tantangan utama pasca perceraian terjadi, baik dialami suami yang pernah bercerai dan juga istri ya. Nah, saya datang kepada kesimpulan pendeta dari apa yang pendeta tadi sampaikan, bagikan kepada kita bahwa perceraian itu memang bukan solusi. Karena memang membawa dampak yang sangat berat ya di dalam kehidupan seseorang yang mengalami perceraian tersebut. Maka kira-kira apa solusinya pendeta? Khususnya bila di satu poin kehidupan kita merasa tidak tahan lagi di dalam pernikahan ini. Kan sebaiknya jangan bercerai ya. Tapi apa solusinya? Kalau memang perceraian bukanlah solusi, apa solusinya pendeta? Silakan dan Ibu. Baik. Dalam menghadapi masalah, yang paling penting adalah sekalipun di saat itu kita merasa terpuruk, tapi ingat berusaha untuk kendalikan diri, ya. Seberat apapun itu, ketemu dengan orang kita bisa senyum, padahal dalam hati kita menangis, ya. Karena kondisi, karena terus terang saya mau sampaikan perceraian itu memalukan. Ya. Jadi kita kendalikan diri kita. Nah, kendalikan diri ini bukan oleh kekuatan kita tidak akan mampu. Caranya cuman apa? Sebagai orang Kristen yang sejati, karena Yesus bilang Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Ya. Apa artinya? Artinya kalau pemahaman saya tentang ayat ini adalah ketika Anda senang Tuhan sertai. Ketika Anda punya masalah Tuhan akan sertai. Dan percaya itu. Dan saya yakin ayat tersebut. Jadi berdoa, datang kepada Tuhan. Walaupun susah kita mau berdoa. Mau keluarkan kata saja merasa malu ya pada Tuhan. Tapi kita coba ya melakukannya. Lalu kemudian kita bangun komunikasi yang efektif ya. Terbuka dan jujur. Berbicara secara terbuka tentang perasaan, kekhawatiran, dan harapan dengan pasangan itu sangat penting. Ya, itu yang saya sebut tadi, komunikasi itu hal yang sangat penting. Jadi pendengar yang baik bagi pasangan kita ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian pada apa yang disampaikan pasangan juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Ya, mungkin saya melakukan kesalahan dalam hal ini. Ya, tanpa mempersalahkan seseorang, tidak. Tapi saya memahami akan hal ini. Itulah sebabnya komunikasi mari kita bangun dengan baik supaya keluarga kita tetap bertahan. Lalu utamakan cinta, kasih. Utamakan pengertian. Ya, kegagalan saya mungkin karena saya kurang mengerti. Ya. Utamakan penerimaan kepada pasangan kita. Ya. Cintai dia, sayangi dia, mengerti dan terima pasangan kita. Ini sangat penting. Dan hal yang pokok, nih orang bilang gampang disebutkan, tapi kadang-kala sulit untuk dilakukan. Benar. Roh mengampuni, tanamkan dalam hati kita. Dan bagaimana bisa memperoleh roh suka mengampuni? Hanya satu, oleh bantuan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya saudara-saudara, keluarga-keluarga utuh dapat melakukan hal tersebut. Terima kasih Pak Pendeta. Betul Pendeta. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta. Apalagi bagian yang terakhir ya. Pendeta sampaikan mudah diucapkan tapi kadang-kadang sulit diimplementasikan dalam kehidupan ini. Karena hanya kuasa Tuhan yang bisa menyanggupkan untuk kita boleh mengampuni. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Muaya dan Ibu untuk informasi yang sudah dibagikan. Ini sangat menyentuh dan sesungguhnya adalah sesuatu yang inspiratif bagi kita sekalian untuk belajar bersama lika-liku kehidupan, apalagi di dalam bahtera rumah tangga kita masing-masing. Dan saya percaya Pendeta dan Ibu memiliki pengalaman yang lebih lagi ya untuk dibagikan. Namun kita akan jeda sejenak Pendeta dan Ibu, dan sahabat Kapas tetap bersama kami di dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan menariknya diskusi kita, tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari pembahasan ini. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Muaya dan Ibu. Bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan tips langkah-langkah untuk menghindari perceraian, khususnya saat rumah tangga kita mengalami yang namanya terpuruk atau mungkin masalah yang paling berat dalam kehidupan? Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, kalau untuk langkah-langkah, ada banyak hal yang kita yakin orang boleh berikan. Tapi saat ini kita coba melihat yang pertama adalah saat ada permasalahan, jangan pernah keluar dari mulut kita kata-kata kita bercerai saja. Ya, hindarkan kata-kata itu. Karena ini pasti kalau sampai keluar kata itu pada salah satu pasangan, ini akan memicu kepada langkah berikutnya. Akhirnya menuju kepada perceraian. Karena kata-kata ini betul-betul muncul di dalam kehidupan
keluarga, khususnya di keluarga saya waktu itu. Dan ya akhirnya jadilah seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi kalau boleh jauhkan kata kita bercerai saja. Atau orang Manado bilang lebih baik bacere. Nah, ini bahaya ini. Ini hal yang sangat berbahaya. Yang berikut, kita harus hindarkan faktor-faktor pemicu. Jadi selain yang tadi, kan ada faktor-faktor pemicu yang bisa akhirnya menuju kepada perceraian. Nah, tanpa saya sampaikan, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memahaminya. Keluarga-keluarga utuh, hindarkan hal ini. Karena kalau sampai pemicu perceraian ini selalu ada di depan mata kita, artinya itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, ini betul-betul bahaya besar sementara menanti kita. Dan yang berikut, bangun komunikasi yang baik dan belajar untuk memanage konflik. Dan mari kita jadi dewasa dan arif di dalam kehidupan berumah tangga. Ini sangat penting. Jadi kembali lagi komunikasi. Karena yang lain-lain itu akan menyusul kalau komunikasi itu betul-betul bagus di dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau satu baru A, dia ngomong, kontus satu so bicara. Betul. Panjang, maka tidak ada titik temu. Satu bicara kasar, satu lagi bicara kasar. Memang akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu hal yang berikut. Sekalipun kita manusia berdosa, tapi mari kita berusaha untuk setia pada pasangan kita. Ini penting. Jadilah setia kepada pasangan kita. Lalu kalau mungkin belum ya terjadi, mari kita berusaha untuk apa yang disebut dengan cinta itu harus bersemi. Bagaimana cinta itu harus bersemi? Artinya begini, utamakanlah pasangan kita. Ya, jangan semua saya. Ya, kita utamakan pasangan kita. Sebab ketika kita mengasihi pasangan kita, itu artinya saya mengasihi diri saya. Karena dia itu adalah, kita bukan lagi dua, tapi sudah jadi apa? Satu. Ya, jadi kita usahakan, utamakan pasangan kita. Lalu ini lagi hal penting di dalam keluarga, lakukan ibadah keluarga. Ya, di dalam keluarga Kristen, apabila ibadah keluarga ini dilakukan, baik itu pagi hari, sore hari, percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Karena apa? Kita mengutamakan Tuhan. Jadi tindakan yang kita buat adalah selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Berdoa, ya, banyak berdoa. Dengan kita banyak berdoa, ada saja Tuhan berikan jalan keluar di dalam menghadapi permasalahan keluarga kita. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kalau dia pendeta, ataupun pegawai, ataupun siapa saja, petani, tidak terkecuali. Ya, kita berdoa. Tuhan tahu maksud hati kita. Tanpa kita berbunga-bunga dalam kata-kata, Tuhan mengerti tujuan apa yang kita mau sampaikan. Lalu jangan lupa baca Alkitab. Ya. Baca firman Tuhan. Karena lewat firman ini ada pelajaran-pelajaran berharga yang dapat membangun kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik. Lalu hal yang berikut adalah apa yang disebut dengan quality time. Ya. Bersama pasangan. Ya, betul-betul ini harus dibina. Ya. Cari waktu berdua. Jangan cuma sibuk dengan pekerjaan. Lalu kita tidak memikirkan pasangan kita. Ya, banyak kali ya laki-laki itu karena dia merasa dia kepala keluarga. Kadang-kala kita menganggap remeh pekerjaan istri di rumah. Wah, itu cuma memasak gampang. Saya mau sampaikan kepada saudara yang pernah berkata seperti itu. Anda coba pekerjaan perempuan. Ya, nanti Anda akan rasakan, waduh, ternyata selama ini pemikiran saya tentang tugas istri itu di luar dari apa yang sebenarnya. Jadi mari cari waktu bersama dengan istri, menyenangkan satu sama lain. Itu sangat berharga dalam kehidupan keluarga kita.
Saya kira ini yang penting. Puji Tuhan. Pendeta. Jadi sangat bermanfaat ini pendeta. Apalagi bagian membangun mesbah ya. Iya. Ibadah pagi dan petang itu saya pikir menyatukan keluarga karena Tuhan hadir setiap hari di dalam kehidupan rumah tangga kita. Terima kasih pendeta. Dan sekarang apa nasihat Alkitab atau pena inspirasi tentang hal ini? Bolehkah pendeta atau ibu membagikan ayat atau mungkin dari kutipan Roh Nubuat? Silakan. Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Baik, luar biasa. Ayat ini betul-betul ayat yang sangat penting untuk keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Yang utuh, pertahankan itu. Karena ayat itu bilang di bagian B, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Di dalam pena inspirasi, Letters 8 tahun 1888, di sana disebutkan, tidak boleh ada pemikiran untuk perceraian. Ini sangat menusuk hati saya. Bahkan jika istri adalah seorang yang tidak percaya dan penentang, suami tidak dapat berdasarkan hukum Allah menceraikannya hanya karena alasan ini. Agar selaras dengan hukum Yehuwa, ia harus tetap tinggal bersamanya, kecuali jika istri memilih sendiri untuk pergi. Jadi betul-betul kata perceraian ini bukan solusi untuk kehidupan keluarga di dunia ini. Ya, ini bukan solusi. Malah mari kita berusaha untuk mempertahankan akan keluarga kita. Karena disebutkan di dalam kutipan ini bahwa apapun kondisinya bukan alasan bagi kita untuk melakukan perceraian. Jadi kiranya Tuhan akan menolong kita agar benar-benar keluarga-keluarga kita yang utuh ini mari kita pertahankan. Amin. Ya, supaya Tuhan datang, kita semua ini boleh disiapkan untuk masuk di dalam kerajaan sorga, berbahagia bersama dengan Tuhan dan keluarga kita. Saya kira ini hal yang sangat penting. Amin. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Bahkan timbul di dalam pikiran itu tidak boleh ya pendeta. Terima kasih pendeta dan ibu sebagai penutup dari diskusi kita. Waktu kita terbatas pendeta ya. Kira-kira closing statement apa atau kesimpulan yang boleh disampaikan di bagian paling akhir dari diskusi kita? Silakan pendeta atau Baik. ibu. Terima kasih yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, keluarga-keluarga yang utuh. Pertahankan keluarga kita. Seberat apapun permasalahan yang saudara hadapi, serahkan semua kepada Tuhan. Utamakan pasangan kita. Dan jangan pernah bercerai. Jangan jadi seperti saya. Jangan jadi seperti kami. Ya, karena dampaknya sangat besar. Baik kepada kami pribadi. Pelayanan yang kami lakukan. Anak-anak kami. Dan kemanapun kami pergi. Jadi saya berharap. Satu kerinduan di akhir daripada pertemuan ini adalah. Marilah kita tetap setia kepada pasangan hidup kita. Dan pertahankan keluarga kita. Apapun itu. Dan ingat, perceraian bukanlah solusi untuk kita, saudaraku. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga saudara. Yang boleh disiapkan untuk kehidupan kekal. Bergembira dengan Yesus. Bila dia datang pada kali yang kedua. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik, bermanfaat, menyentuh kita. Untuk kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang utuh dan mempertahankan apa yang sudah dipersatukan Allah yang menurut firman Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biarlah pengalaman yang sudah dialami oleh pendeta dan ibu akan boleh menjadi sebuah pembelajaran untuk kita sekalian ke depannya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan sebagai penutup, bolehkah pendeta Muaya mendoakan kita sekalian? Silakan pendeta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena kasih-Mu tetap melekat di dalam kehidupan kami. Amin. Apapun kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kami manusia berdosa, Tuhan tetap mengasihi kami.
Dan saat ini Bapa, kami sudah belajar atau kami sudah mempelajari hal-hal penting sehubungan dengan pernikahan ya Tuhan. Dan hal penting saat ini kami belajar tentang perceraian Tuhan. Ternyata perceraian ini bukan solusi atas masalah keluarga kami. Bukan solusi atas masalah rumah tangga kami ya Tuhan. Untuk itu Bapa, saat ini kami mohon, kiranya Engkau berkati seluruh keluarga-keluarga yang ada di atas dunia ini Tuhan. Keluarga-keluarga utuh boleh mempertahankan rumah tangga mereka. Dan biarlah lewat pengalaman yang kami sampaikan pada saat ini akan menjadi pembelajaran bagi anak-anak Tuhan. Untuk benar-benar mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tetap bersama dengan kami. Sekalipun ada masalah-masalah besar yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan permohonan ini. Jawablah sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Jeffy Muaya dan Ibu untuk informasi yang sudah dibagikan dan telah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian. Kiranya ini boleh menjadi bekal bagi kita sekalian. Dan kami berdoa Tuhan kiranya akan selalu menyertai dan memberkati Pendeta dan Ibu dan keluarga di dalam tugas dan pelayanan yang Dia percayakan. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami kali ini di dalam program Kapas. Dengan demikian, berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Muaya Pariama. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.